Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bentuk Lafal Nas 3. Pengertian mustarak. Al-mustarak merupakan bentuk isim maf'ul dari ishtaraka yashtariku yang mengandung makna baur dan campur yang tidak diketahui batasan-batasannya. Adapun secara istilah, mayoritas ulama usul baik dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah maupun Hanabilah memberikan definisi yang sama meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda. Al-Mahali dari Syafi'iyah mendefinisikan al-lafdu al-wahidu al-muta'addadul makna al-hakiki, yang artinya satu lafaz yang mempunyai beberapa makna hakiki. Sedangkan Muhammad Abu Zahra, ulama kontemporer dalam kitab usul fikih memberikan definisi al-mustarak adalah satu lafaz yang menunjukkan lebih dari satu makna berbeda-beda batasannya dengan jalan bergantian. Abu Zahra sepertinya ingin menegaskan maksud dari pergantian adalah kata mustarak tidak dapat diartikan dengan semua makna secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan salah satu artinya. Contoh lafaz mustarak. Dalam Al-Quran banyak contoh-contoh mustarak, antara lain yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yaitu wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan wa azizun nisaa fil mahid wa la taqrabuna hatta yatahurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaknya kamu menjauhkan diri dari wanita itu di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Lafal al-mahid dapat berarti masa atau waktu haid dan bisa pula berarti tempat keluarnya darah haid. Namun, dalam ayat tersebut menurut ulama diartikan tempat keluarnya darah haid karena adanya qarinah haliyah, yaitu bahwa orang-orang Arab pada masa turunnya ayat tersebut tetap menggauli istri-istrinya dalam waktu haid. Sehingga yang dimaksud lafal al-mahidu di atas adalah bukanlah waktu haid, akan tetapi larangan untuk istimta pada tempat keluarnya darah haid atau kubul. Pengertian lafaz mufassar. Mufassar menurut ulama usul fikih adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan terperinci yang tidak mungkin menerima takwil atau dipalingkan maknanya. Jika dibandingkan dengan nas, mufassar lebih jelas dikarenakan pada mufassar tidak berlakunya tahsis. Jenis dan contoh lafaz mufassar. Lafaz mufassar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lafaz yang menunjukkan makna secara jelas dan terperinci tanpa memerlukan lagi adanya penjelasan dari luar. Artinya, lafaz ini sudah tidak mengandung potensi adanya takwil atau takhsis, namun masih berpotensi bisa dinasakh jika masih pada masa kenabian atau risalah. Contohnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada afajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik itu mereka menuduh berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 4. Kata atau lafaz 80 thamanina jaldah ini adalah lafaz mufassar karena maknanya sudah jelas, menjelaskan hitungan tanpa perlu adanya penambahan atau pengurangan. Juga tidak perlu ada takwil
karena angka atau hitungan tidak bisa ditawil karena jelas maknanya. Yang kedua adalah tentang mujmal yang nanti diberikan penjelasannya. Artinya mujmal ini bermakna tidak jelas atau tidak terperinci. Lafadz mufassar tersebut berupa lafadz mujmal, namun kemudian ada penjelasan dari syariat tentang makna yang jelas dan pasti, sehingga lafadz yang sudah dijelaskan ini tidak menerima takwil lagi. Contohnya seperti lafadz sholat, zakat, haji, riba. Perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah riba, lafadz-lafadz tadi itu awalnya adalah mujmal. Mengapa? Karena lafadz itu sebelumnya dipindah dari bahasa Arab murni, dipindah ke hakikat urfi syara. Artinya karena ada perpindahan ini, lafadz ini berubah makna. Tidak jelas makna syariatnya ini apa. Karena makna syariat bisa berbeda dari makna bahasa. Contoh ini adalah makna ayat yang mujmal. Jadi membutuhkan adanya penjelasan syariat, tapi tidak dijelaskan di ayat-ayat lain. Maka penjelasannya bisa diambil dari hadis-hadis berupa perkataan atau perbuatan beliau yang menjelaskan perkara-perkara mujmal tadi. Sholat itu apa dijelaskan dengan perilaku Nabi, atau dengan penjelasan Nabi, rukun sholat itu seperti ini, takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah dan seterusnya, sehingga hukumnya menjadi jelas dan dapat diamalkan. Seperti perintah sholat yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu semua sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi menjelaskan bahwa apa itu sholat. Kalau kamu mau tahu apa itu sholat, lihat saya. Nabi bilang seperti itu. Jadi Nabi mencontohkan mujmal, yaitu kata sholat, dengan tindakan beliau berupa takbir, membaca Fatihah dan seterusnya. Pengertian lafal kafi. Wahdah Zuhaili di dalam bukunya Usul al-Fiqh al-Islami mengatakan bahwa kafi adalah suatu yang maksudnya tersembunyi, yang disebabkan oleh faktor lain bukan dari segi syuhur dan tidak dapat diketahui maknanya kecuali dengan sebuah tuntutan atau permintaan. Lafal kafi sebenarnya dari segi lafalnya menunjukkan arti yang jelas, namun dalam penerapan atau aplikasi artinya terdapat kesamaran. Contoh lafadz khafi. Contoh lafadz khafi terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38 pada lafadz pencuri as-sariqu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pencuri yaitu orang yang mengambil suatu harta orang lain secara sembunyi, tetapi dari segi dalalahnya terhadap orang yang dianggap seorang pencuri itu terdapat sesuatu hal yang tersembunyi. Dengan kata lain, lafadz pencuri itu mempunyai satu wanati atau afrod yang banyak, yaitu pencopet, perampok, pencuri barang kuburan. Pengertian lafaz musyakil. Muskil yaitu lafaz yang maknanya tersembunyi disebabkan oleh faktor lafal itu sendiri dan tidak dapat diketahui kecuali dengan qarinah, kebalikan dari muskil yaitu nas. Abu Jahroh menambahkan perbedaan antara qafi dan muskil, bahwasanya qafi itu sebabnya bukan pada lafal tersebut tetapi pada penerapan atau aplikasi hukum tersebut.
Sedangkan muskil sebabnya pada lafal itu sendiri dan tidak mungkin maknanya diketahui kecuali dengan qarinah yang menunjukkan maksud tersebut. Selanjutnya yaitu contoh lafaz muskil. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri dari mereka menunggu 3 kali quru. Lafal tersebut secara bahasa memiliki 2 arti, yaitu makna suci al-atharu dan haid al-haidatu. Apakah iddah wanita yang ditalak suaminya berakhir dengan 3 kali haid atau dengan 3 kali suci? Imam Syafi'i dan sebagian mujtahid berpendapat bahwa yang dimaksud lafal al-quru dalam ayat di atas adalah suci. Qarinahnya adalah pentakdisan isim adat atau 6 hitungan karena hal itu menunjukkan bahwasanya yang dihitung adalah mudzakkar, yaitu suci bukan haid. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu bentuk lafal nas 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.